Muhammad bin Salman. Bin Salman ini mengatakan, nasyarna al-aqidatal wahabiyah fil alam biqalabin minal ard. Kami menyebarkan ideologi Wahabi di dunia karena permintaan barat. To what we were, the moderate Islam that is open to the world, open to all the religions. 70% of the Saudi people are less than 30 years old. And quite frankly, we will not waste 30 years of our lives in dealing with extremist ideas. We will destroy them today. We want to live a normal life, a life that translates our moderate religion, our good customs. We coexist and live with the world and contribute to the development of our country and the world. This is something that there are steps that we have taken in the past that are clear. I believe that we will eradicate the rest of extremism very soon. So I don't think this is a real challenge, because we represent the moderate teachings and principles of Islam, and we have the right. The right is on our side, and everything that we deal with. So I don't think that we are concerned. Thank you, Your Highness. Muhammad bin Salman. Bin Salman ini mengatakan, nasyarna al-aqidatal wahabiyah fil alam biqalabin minal ard. Kami menyebarkan ideologi Wahabi di dunia karena permintaan barat. Karena permintaan barat. Memenuhi kewajiban, memenuhi hak. Misalnya orang yang diziarahi itu orang tua kita, guru kita, di mana seandainya mereka masih hidup berhak kita ziarahi, setelah meninggal juga berhak kita kunjungi. Ini menurut kita dianjurkan. Kalau menurut Wahabi macam-macam. Ya pokoknya kalau dekat rumah gak apa-apa, kalau jauh gak boleh. Kecuali kalau pas kita pergi kemana lewat di kuburan baru boleh. Ini Wahabi. Ziarah kubur kafir. Nabi itu suruh kita ziarah kubur. Bahkan Nabi datang tuh ke Baqi tengah malam, kadang-kadang beliau datang ke Baqi. Beliau datang ke Uhud tuh. Beliau kunjungin para sahabatnya di Uhud. Beliau kunjungin sahabatnya di Baqi. Kita kadang-kala sudah nggak mau tahu. Udah selesai sudah. Doakan cukup di rumah, ya cukup kau doakan di rumah. Tapi kau perlu datang ke kuburan ayahmu. Kau ucapkan salam kepada ayah. Doakan dia di sana. Itu sebenarnya awalnya mereka namanya Wahabi. Dan para ulama periode awal Wahabi senang dengan nama Wahabi. Bangga dengan nama Wahabi. Dalam perjalanan waktu, karena ulama-ulama Wahabi ini ajarannya lemah, sering dikalahkan oleh para ulama, maka orang Wahabi merasa minder, merasa malu dengan nama Wahabi. Lalu ganti nama dengan nama Salafi. Jadi Salafi itu sebenarnya Wahabi yang ada sekarang. Kemudian Wahabi. Apa Wahabi ini? Dari mana istilah ini? Ini keluar dari mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini Wahabi ini. Apa ini Wahabi ini? Mau yang menakutkan ini. Kena wanti-wanti begitu. Lama-lama setelah setiap guru masuk di Madinah, wallahi saya bersumpah atas nama Allah teman-teman sekalian, tidak pernah ada sebutan nama Wahabi. Saya tidak pernah dengar kata-kata Wahabi dari mulut mereka. Wallah, yang ada cuman qala Allah, qala Rasul. Allah berfirman, Rasulullah bersabda. Wallahi, saya sumpah di sini di masjid ini memang begitu ajarannya. Begitu ajarannya, qala Allah, qala Rasul. Qala Allah, qala Rasul selalu. Atau diikuti dengan penjelasan Ibnu Abbas, sahabat, Ibnu Umar, sahabat. Nih pemahamannya mereka. Ini pemahamannya sahabat tentang ayat ini, tentang hadis ini. Itu yang kita pelajarin. Dan kalau ada masalah fikih didatangkan 4 madhab semua. Imam Syafi'i bilang begini, ini dalilnya. Imam Ahmad bilang begini, ini dalilnya. Imam Malik bilang begini, Abu Hanifah begini, dalilnya. Jelas, semuanya begitu. Jamaah, kalau Wahabi, akidahnya, rumusannya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu akidah Salafi Wahabi. Nah, dari tauhid rububiyah uluhiyah ini maka muncul faham bahwa tawassul syirik, istighatsah syirik, tabarruk syirik. Ini tauhid rububiyah uluhiyah. Rububiyah itu tentang perawatan.
Allah yang menyembuhkan kita saat sakit. Allah yang memaafkan kita, mengampuni dosa kita, mempermudah rizki kita. Allah itu ahad. Mesti ahad, mesti satu-satunya, tidak boleh ada dua. Ya, tidak boleh ada lebih. Awas pelan-pelan ya. Bapak dan Ibu sekalian fokus ya. Ada wahid, ada ahad, itu berbeda. Kalau Anda menyebutkan wahid, itu artinya satu yang mungkin ada dua. Makanya setelah wahid ada itsnain, ada thalatha. Ketika disebutkan nama Allah di Quran, ini ingin menunjukkan kekuasaan Allah sebagai Tuhan yang layak untuk dipertuhankan, beda dengan makhluk yang lainnya. Jelas di sini? Turunlah kaidah yang terakhir disebut dengan asma was sifat. Allah menurunkan berbagai sifat-sifat dan nama-nama terbaik sesuai kebutuhan kita. Dikenal dengan al-asmaul husna. Disebutkan di Quran surah 17 ayat 110. Qulid Allah, kalau sedang punya masalah sebut Allah, jangan mengeluh. Bahwa tawassul syirik. Di dalam Islam itu ada 3 tawassul yang disyariatkan. Istighatsah syirik. Bolehkah kita beristighatsah kepada manusia? Berdasarkan apa yang kita lihat tadi, bahwa boleh, tapi pada apa yang mampu dikerjakannya. Tabarruk syirik. Tabarruk yang diperbolehkan adalah tabarruk yang sesuai dengan perintah Allah, yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Kita bertabarruk dengan air Zam-Zam. Tabarruk dengan air Zam-Zam. Tabarruk dengan sisa-sisa Rasulullah SAW. Itu diperintahkan. Kita cari barokah dari orang yang alim dengan ilmunya, dengan doanya. Tapi kalau tabarruk antum sama tiangnya masjid nggak boleh. Ada orang sejak ikut kajian di Masjid Al-Ikhlas, duduk di tiang itu, alhamdulillah, ana bisa tidur di sana. Masya Allah, cari barokahnya tiang bisa tidur. Iya, artinya Kalau Wahabi akidahnya, rumusannya tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Batas minimal sahnya keimanan orang. Pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sah jika beriman kepada Allah, rububiyahnya Allah, uluhiyahnya Allah, sifat asma wa sifat Allah Subhanahu wa taala. Tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Kalau Wahabi